Gaji Presiden ACT 250 juta per bulan, bandingkan dengan gaji Presiden Republik Indonesia. Besarnya gaji karyawan dan petinggi Lembaga Aksi Cepat Tanggap ACT turut menjadi sorotan. Gaji Presiden ACT Ibnu Hajar per bulan sempat mendapatkan gaji 250 juta rupiah. ACT sedang menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyelewengan dana. Jika dibandingkan dengan gaji Presiden Republik Indonesia dan pejabat pemerintah lainnya, gaji petinggi ACT itu masih lebih tinggi. Gaji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administrasi Presiden dan Wakil Presiden, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara. Disebutkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 gaji Presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Dalam PP Nomor 75 Tahun 2000 tertulis bahwa gaji Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung adalah sebesar 5.040.000 per bulan. Dengan demikian gaji Presiden Republik Indonesia mencapai 30.240.000 rupiah per bulan, atau sebesar 6 kali dari jumlah gaji tadi. Sementara gaji Wakil Presiden Indonesia mencapai 20.160.000 rupiah, atau 6 kali dari 5.040.000 tadi. Artinya gaji Presiden ACT tadi cukup besar. Seperti diketahui, ACT menjadi sorotan setelah keluarnya liputan investigasi dari majalah Tempo. Beberapa perkara muncul dan belakangan ternyata ada kasus penipuan yang dilaporkan dan sedang diusut Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu yang terbaru, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang PUB yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT tahun 2022. Hal ini lantaran dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut, kata Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi melalui keterangan tertulis pada Rabu 6 Juli 2022. Sementara itu, Presiden ACT Ibnu Hajar sudah memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Menurut Ibnu, potongan donasi sebesar 13,7% tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional, diantaranya untuk membayar gaji karyawan dan para petinggi di ACT. Soal potongan dana kami sebutkan 13,7%, jadi ACT ambil untuk operasional 13,7%. Kata Ibnu pada Senin lalu, dilansir dari Kompas.com. Padahal memang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, potongan maksimal untuk donasi sosial hanyalah 10%. Sementara untuk zakat, infak, dan sedekah, potongan maksimal sebesar 12,5%. Berdasarkan dokumen laporan keuangan ACT tahun 2020 yang diunggah di laman resmi act.id, tercatat bahwa total donasi di tahun tersebut mencapai 519 miliar lebih. Jika ACT memotong donasi sebesar 13,7%, maka ACT paling sedikit mendapatkan dana sebesar 71,15 miliar untuk dana operasional. Saat ditanya terkait besarnya potongan donasi tersebut, Ibnu pun berdalih bahwa ACT bukanlah lembaga amal, tetapi lembaga kemanusiaan swadaya masyarakat. Selain itu, Ibnu menegaskan ACT bukan lembaga zakat, infak, dan sedekah yang memiliki aturan pemotongan 12,5%, serta bukan lembaga pengumpul sumbangan, melainkan organisasi nirlaba alias NGO. Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa ACT adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Basnas atau Kemenak. Jadi ini yang perlu kami sampaikan untuk memahami posisi Lembaga Aksi Cepat Tanggap.
ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 negara, terang Ibnu.